Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu acara pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Forum Excellent BUMN menyelenggarakan webinar Leader Dialog dengan topik Excellence Beyond Independence. Untuk itu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baik didahului dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kami dari Forum Excellent BUMN mengadakan webinar ini dan mengutip dari Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau pernah mengucapkan bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Maka dari itu kita akan belajar lebih banyak lagi dari narasumber kita, yaitu Bapak Tri Aji Pratomo. Beliau merupakan Managing Director LPP Agro Nusantara yang akan menyampaikan materinya terkait dengan Excellence Beyond Independence. Dan juga acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Penny Indrasari. Beliau asal perusahaan dari PT Surveyor Indonesia Persero. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan peraturan webinar Leader Dialog. Yang pertama, mohon kepada Bapak Ibu sekalian menggunakan nama profil lengkap di dalam profil Bapak Ibu sekalian, seperti contohnya nama Aditya, strip FEB, atau asal instansi, atau institusi, atau perusahaan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat melalui kolom Q&A yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami berikan 3 hadiah atau door prize atau token apresiasi kepada 3 pertanyaan terbaik. Dan juga untuk kepada Sobat Excellent atau Bapak Ibu sekalian, mohon mengisi link evaluasi di dalam kolom chat dan juga nanti akan kami kirimkan di slide selanjutnya. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian ingin mendownload materi dari narasumber, dapat melalui link di slide selanjutnya. Berikut adalah link evaluasi dan link materi. Yang pertama adalah link evaluasi narasumber di bit.ly/eval-naator-ld3. Saya ulangi, bit.ly/eval-naator-ld3. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mendownload materi narasumber di link tersebut, yaitu bit.ly/materi-feb-ld3. LD-nya besar. Saya ulangi, bit.ly/materi-feb-ld3. Baik, sebelum saya membacakan CV dari moderator kita, acara ini akan dibuka oleh Ketua Umum Forum Excellent BUMN. Untuk itu kepada Bapak Agung Yunanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Adit. Suara saya oke? Jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyapa dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pembicara yang saya banggakan, Bapak Tri Aji Pratomo, Presiden Direktur LPP Agro Nusantara. Saya sering menyebut beliau adalah sebagai Ki Aji pada saat forum-forum pertemuan di Forum Human Capital khususnya, ataupun pada saat bertemu dalam forum-forum pengembangan leadership. Disebut Ki Aji karena saya memahami beliau mempunyai keluhuran pemaknaan mengenai topik kepemimpinan sekaligus pengalaman-pengalaman beliau yang menarik. Karya tulisnya luar biasa. Itu menjadi satu seri tersendiri yang sering saya ikutin dan sering saya sharing kepada keluarga saya, Pak Aji, Pak Ki Aji ya. Kedua juga kepada para peserta webinar Future Leader Dialogue Excellence Beyond Independence. Khususnya saya ingin menyapa Ibu Eli Variani dari Lembaga Administrasi Negara. Kemudian juga ada Bapak Arya Perwira
Direktur Human Capital PT Garuda Indonesia Persero, juga kepada semua rekan-rekan FEB dan para praktisi Business Excellence Model yang saya banggakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Surveyor Indonesia yang telah mengizinkan Ibu Penny Indrasari untuk menjadi moderator di acara dialog yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi karena atas perkenannya kita semua bisa berkumpul, bertemu walaupun secara virtual di dalam webinar dan dialog ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita juga panjatkan sholawat dan salam ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini khususnya mendapatkan syafaat beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama Forum Excellence BUMN, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ki Aji yang telah berkenan untuk meluangkan waktu sekaligus sharing mengenai satu topik yang pertama-tama saya agak merenung dalam, beyond independence gitu ya. Ini berarti ada sesuatu yang menarik yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang ini. Selain dari FEB dalam konteks untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yang paling penting lagi topik ini sangat relevan dengan kondisi yang kita alami semua sebagai seorang leader, yaitu pada saat memimpin perusahaan, khususnya kami di BUMN, dalam atau di tengah pandemi COVID-19 ini. Kondisinya luar biasa, impact-nya terhadap ini. Diperlukan satu kepemimpinan yang betul-betul bisa memberikan satu respon yang tepat terhadap situasi pandemi ini. Dan saya melihat apa yang akan disampaikan oleh Ki Aji ini, Bapak Tri Aji, ini akan relevan dengan situasi yang dihadapi oleh kita semua. Dan demikian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, juga terima kasih kepada teman-teman semua. Ini adalah backdrop saya, belakang saya ini adalah dulu waktu saya 17 Agustusan di Papua. Jadi saya teringat pada saat itu kami ditugaskan oleh kementerian, saya kebetulan kebagian tugas di Wamena. Merauke ya, di Merauke. Jadi kami ketemu di sana. Baik. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan topik kali ini, dan saya yakin akan bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti dialog, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua atas kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Agung Yonanto atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator kita, yaitu Ibu Penny Indrasari. Beliau asal perusahaan dari PT Surveyor Indonesia, memiliki banyak pengalaman pekerjaan yang yaitu pada tahun 1994 sampai 96, yaitu di PT Reasuransi Indonesia, staf akuntansi, divisi akuntansi teknik. Dan juga dilanjutkan di tahun 1996 sampai saat ini di PT Surveyor Indonesia sebagai Kepala Seksi Penggajian dan Tunjangan, Wakil Kepala Bagian SDM dan Dukungan Logistik, kemudian Kepala Bagian Pengembangan Divisi SDM, dan juga Kepala Bagian Remunerasi dan Hubungan Industrial. Dan juga beliau memiliki pengalaman organisasi beliau sebagai pengurus Forum Excellence BUMN, dan juga background dari beliau adalah S1 Ekonomi Manajemen Universitas Parahyangan Bandung. Bu Penny sendiri juga memiliki sertifikasi yang pertama Certified Assessor PPM, Certified Manager Pengelola SDM BNSP, dan juga ahli Madya Kader Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Trans. Baik, selanjutnya kepada Ibu Penny Indrasari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik,
Terima kasih Mas Adit. Ini Mas Adit ini MC kondangnya Forum Excellent BUMN ini ya, yang suaranya khas dan tidak asing bagi Bapak Ibu Sobat Excellent yang rajin mengikuti kegiatan webinar Forum Excellent BUMN. Terima kasih Bapak Agung Yunanto selaku Ketua Umum Forum Excellent BUMN yang telah memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Excellent semua. Mohon izin memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah ya diperkenalkan oleh Mas Adit. Saya Penny Indrasari dari PT Surveyor Indonesia yang akan memandu acara siang ini sebagai moderator. Sebelumnya kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan di tengah ancaman pandemik yang sangat berbahaya ini. Nah, hari ini tanggal 15 Agustus itu adalah 2 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kalau biasanya nih dalam rangka menyambut hari peringatan kemerdekaan, kita itu sukanya melakukan lomba makan kerupuk, balap kelereng tuh ya, balap karung. Nah, hari ini yang akan kita lakukan mungkin adalah balapan menimba ilmu. Jadi acara hari ini merupakan salah satu kegiatan dari sharing knowledge via webinar yang digagas Forum Excellent BUMN dalam merespon kondisi keterbatasan akibat pandemi COVID, di mana adanya pandemi ini mengakibatkan pembatasan belajar secara tatap muka. Namun keterbatasan tersebut tidak menjadi halangan. Mulai bulan Maret tuh tahun 2020 lalu, Forum Excellent BUMN telah melakukan pembelajaran via online, yaitu cukup banyak sekali webinar FEB Asik, itu sudah 10 agenda webinar Business Excellent Virtual Cafe, 10 agenda bedah buku, sudah 2 kali, Millennial Talks, itu 4 kali, dan ini juga sudah merambah ke area global, di mana Forum Excellent BUMN mengadakan Global Business Conversation Excellent atau disingkat GLOBEC, itu juga sudah 4 agenda, di mana Forum Excellent BUMN itu mengundang narasumber, juga berkolaborasi dengan institusi dunia, seperti itu. Lalu untuk Leader Dialogue ini adalah kali ketiga, jadi sebelumnya sudah 2 kali diadakan, dan untuk kali ini mengambil tema mengenai Excellent Beyond Independent. Saya mengutip yang disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, Bung Hatta, yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu bukan tujuan akhir. Indonesia merdeka itu hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Nah, 2 hari lagi sudah 75 tahun. Syarat itu ada di genggaman kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat tersebut? Mudah-mudahan ya tema kita, yaitu Excellent Beyond Independent, bisa mencerahkan. Jika memang kebahagiaan dan kemakmuran rakyat belum sepenuhnya tercapai, kita bisa tahu nih apa yang perlu kita perbaiki sebagai insan individu, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bermakna, baik dimulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga, organisasi, berkembang di negara, dan bukan mustahil juga kita bisa bermakna untuk dunia. Nah, kita juga menyadari nih, untuk menjadi manusia bermakna dan mempunyai value, yang harus disadari bahwa ternyata sebagai individu kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain pun membutuhkan kita, saling bergantung satu sama lain.
atau biasa disebut interdependensi. Nah, di dalam organisasi pun seperti itu, di mana interdependensi adalah suatu keniscayaan. Nah, bagaimana kaitannya independensi dengan interdependensi akan dikupas tuntas oleh pembicara kita hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Sobat Excellent semua, sudah hadir di tengah kita. Pembicara hari ini Bapak Triaji Pratomo. Beliau seorang eksekutif, motivator, konsultan, pembicara, coach, penulis sekaligus pembelajar. Wah, pokoknya ada kalimat menggelitik nih di depan sampul buku tersebut tertulis, duluan tiba di masa depan. Nah, bagi Bapak, Ibu, Sobat Excellent yang penasaran ingin memiliki buku tersebut, di akhir sesi kami akan memilih 3 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan buku tersebut. Baik, izinkan saya menyapa beliau dulu, Bapak Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Penny. Ya, mohon teman-teman bisa mengacungkan jempol untuk menyapa Pak Aji. Baik, sebelum Bapak Aji menyampaikan pemaparannya, izinkan saya menyampaikan CV dari Pak Aji. Boleh Mas Adit dibantu untuk share screen? Baik, nama lengkap Pak Aji adalah Bapak Triaji Pratomo, dan mungkin kalau untuk teman-teman dekat beliau betul sering menyapa dengan sebutan Ki Aji ya. Mungkin karena Bapak dianggap sebagai begawan ilmu nih Pak, sehingga dipanggilnya Ki Aji ya. Menempuh pendidikan terakhir adalah master di bidang strategi bisnis ITB. Lalu Pak Aji ini memulai karir 2007 di Sampurna School of Business sebagai associate, sampai tahun 2009 dilanjutkan di Accenture sebagai senior consultant, lalu di BNI sebagai dekan di leadership Akademi BNI sampai 2019. Nah itu ya Pak ya, sehingga Bapak cukup sering berkiprah di BUMN, di Human Capital juga. Dan saat ini beliau adalah sebagai Managing Director di LPP Agro Nusantara. Kiprah beliau di dunia internasional itu juga tidak diragukan lagi, karena beliau adalah sebagai anggota Presencing Institute Fellow MIT, lalu di Eropa beliau sebagai Global Member European Foundation for Management Development yang berpusat di Belgium, lalu ini di ASEAN, mungkin ini waktu jadi konsultan ya Bapak ya? Betul, Bu Penny. Iya, Pak Aji banyak berkiprah memberi konsultasi tidak hanya di Indonesia, tapi di Malaysia dan Singapura. Baiklah, supaya tidak kehilangan banyak waktu, karena pastinya sangat menarik paparan dari Pak Aji, kami segera persilahkan. Sebelumnya kami mengingatkan durasi pemaparan kurang lebih 20 menit. Namun demikian kalau lebih-lebih nggak apa-apa Pak Aji, karena pasti sangat menarik sekali. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kurang lebih juga 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis di kolom pertanyaan di kolom Q&A. Demikian. Baik, Pak Aji, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Penny. Pak Agung, guru saya ini sebetulnya kebalikan. Jadi saya bisa kayak gini ini karena Pak Agung ini. Saya cerita sedikit tentang Pak Agung.
dulu waktu saya masih di BNI, itu Pak Agung sampai datang ke kantor gitu, padahal beliau waktu itu sebagai GM Human Capital dari Wijaya Karya ya Pak ya, masih ingat kita dulu Bapak datang gitu ke kantor gitu. Itu waktu itu kita waktu ada kerjasama antara BNI dengan Wika Satrian, itu memang di BNI dulu jadwalnya terus terang itu agak susah untuk mengetemukan antara jadwal BOD-1 dengan BOD gitu, sehingga akhirnya Pak Agung sendiri datang gitu untuk membantu gitu. Jadi kita sangat surprise, sangat appreciate. Ini kalau Wika bisa bikin Pak Agung kayak gini nih, gimana nih kalau misalnya teman-teman di BNI bisa bisa dipoles, bisa ditransform gitu. Jadi akhirnya saya believe bahwa servant leadership itulah yang kemudian dia bisa mentransformasi perubahan gitu, seperti halnya Pak Agung waktu itu menginspirasi kita waktu di BNI gitu. Akhirnya kita kerjasama dengan Wika Satrian. Dan itu Pak, saya lapor ke Bapak sedikit gitu. Dari 30 orang yang dikirim ke Wika Satrian, sekarang sudah banyak yang waktu itu BOD-4 and BOD-3, sekarang sudah BOD-1 kebanyakan gitu. Dan memang teman-teman yang dikirim ke sana itu berubah sekali dalam arti yang positif gitu. Jadi terima kasih, termasuk saya juga ikutan gitu, curi-curi ilmu gitu dari Pak Agung dan Wika Satrian. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak Haji. Ya Pak Agung, atur nuhun pisan. Jadi saya dengan Pak Agung pakai bahasa Sunda ngomongnya, walaupun dua-duanya namanya Jawa ya Pak ya. Siap. Ya, jadi terima kasih Pak Agung sudah mengundang saya lewat Pak Dialah menawarkan topik mengenai yang hubungannya dengan kemerdekaan gitu. Dan memang persis seperti tadi disampaikan oleh Bu Penny, kemerdekaan itu hanyalah pintu gerbang. Sementara ada yang lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi setelah kemerdekaan itu apa gitu. Apalagi sekarang semakin relevan gitu. Anak-anak sekarang itu nggak ngerti gitu betapa orang tua mulai dari kakek buyutnya itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tahunya setelah lahir ya kita sudah merdeka gitu. Sehingga cerita-cerita mengenai kita melawan penjajahan gitu dan segala macam perjuangan penuh dengan air mata, keringat dan darah itu buat mereka nggak relate, nggak nyambung gitu. Yang mereka tahu kemudian yang mereka terjemahkan sebagai perjuangan itu adalah kebencian terhadap negara lain. Dalam hal ini mungkin misalnya Belanda atau Jepang gitu, yang menjadi aktor pada saat itu. Gitu. Tapi sebetulnya dunia sudah sangat berubah gitu, dan kita sudah tahu bahwa mereka juga sudah bukan musuh lagi, dan itulah yang mestinya kita coba untuk narasikan ulang bagaimana sebetulnya independensi itu kita mesti angkat, sehingga dalam case FEB ini sebagai sebuah forum excellent BUMN ini mendorong organisasi kita di Indonesia, terutama dimulai dari BUMN ini untuk lebih excellent atau lebih unggul. Karena beyond independence kita akan bisa excellent. Nah, beyond independence itu apa sih gitu? Ini kan pertanyaannya yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Pak Agung gitu. Terus ada nggak yang lebih tinggi dari independence? Jadi sekarang kita banyak membahas tentang, terutama di bidang human capital atau manajemen secara umum, bahwa evolusi kedewasaan sebuah kelompok atau bangsa itu level berikutnya adalah interdependence. Nah, interdependence ini seperti tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Penny, kita sekarang sudah ada di industri 4.0. Maka keyword dari industri 4.0 ini adalah kolaborasi, sinergi, atau interdependency. Amerika sama Rusia aja udah nggak musuhan gitu. Amerika sama Cina aja ya, walaupun mungkin hubungannya adalah antara love and hate relationship gitu ya, kita tuh bekerja sama. Semua perangkat elektronik kita walaupun brandnya Amerika gitu, tapi ya dibuatnya di Cina gitu. Nah, sehingga itulah yang kemudian kita perlu narasikan ulang. Kita tidak boleh sampai terkotakkan oleh romantika siapa lawan siapa. Apakah negara ini pernah berperang dengan siapa, tapi kita perlu ubah narasinya sehingga kita bisa memahami bahwa
di abad 21 ini kita perlu mengubah pola pikir yang sebelumnya itu selalu sendiri gitu ya. Kita bisa sendiri gitu. Kita mesti berpikir bahwa sendirian itu mungkin bagus, tetapi untuk bisa lebih bertumbuh lebih tinggi kita perlu bekerja sama atau bersinergi. Ini saya angkat dari Center for Creative Leadership gitu. 3 tipe organisasi terkait dengan budaya kepemimpinannya. Ini saya banyak belajar juga dari tempatnya Pak Agung waktu beliau masih di Wijaya Karya gitu, dan waktu saya belajar di Wika Satrian. Ternyata evolusi ini menunjukkan gitu masih banyak sekali di kita di organisasi-organisasi di Indonesia itu yang masih di yang paling kiri, independen. Artinya saling mengandalkan, atau bahkan kalau misalnya ada kesalahan ya saling menunjuk keluar gitu jarinya. Nah inilah yang kita paling tidak mau gitu. Dan independen itu artinya ya dia secara mandiri, secara self-sustaining, dia bisa bertahan bahkan berkembang. Tapi kemudian kita mesti berpikir ulang bagaimana caranya kita sebagai sebuah ekosistem, apalagi sekarang Kementerian BUMN sudah menciptakan sebuah blueprint yang akan nantinya ke depan menjadikan BUMN itu sebagai sebuah ekosistem besar yang terintegrasi atau terinterdependensi satu sama lainnya. Sehingga narasi-narasi seperti kalau dari bahasanya, kalau misalnya kita sering perhatikan para leader, kita bisa identifikasi nih budayanya yang mana. Kalau misalnya leadernya itu berkata atau menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya dia banyak menunjuk keluar jarinya gitu, ini kamu ini gimana sih? Kamu. Nah ini berarti dia masih, atau organisasi itu masih pada organisasi yang sifatnya dependen. Saling menggantungkan satu sama lain. Tetapi kalau para leader ini sudah berbicara tentang saya dan kamu, gitu, bukan hanya versus, tapi sudah ada narasi saya dan kamu, maka ini sudah terjadi independensi. Artinya saya dan kamu itu ada sesuatu yang berbeda, terpisah. Saya, kamu yang kamu, gitu. Nah ini ada di tahapan ini. Tapi kemudian sekarang ini kita dituntut untuk bergeser ke yang makin kanan, ke interdependensi, di mana narasinya atau bahasanya adalah kita atau kami atau we. Di mana di sini para leader ini perlu untuk mulai membahasakan ulang bahasanya ketika bernarasi di depan publik, di depan karyawan, di depan kelompoknya. Bahasa yang utama adalah bahasa kita. Gitu. Karena Center for Creative Leadership mengatakan bahwa bahasa itu adalah penentu tingkat budaya. Ketika bahasanya semakin ke kanan, maka organisasi itu semakin dewasa. Leadership culture-nya juga semakin interdependent. Ini kalau gambarannya secara umum, kalau misalnya perkembangan mentalitas manusia, anak-anak, bayi, anak-anak, terus kemudian anak kecil gitu ya, mereka memang adalah makhluk-makhluk yang dependen terhadap siapa, terhadap orang tuanya. Kalau mereka misalnya orang tuanya itu tidak mempedulikan mereka tidak akan survive. Artinya kita lihat bayi yang banyak dibuang di pinggir jalan gitu misalnya, ya kemungkinan besar bayi itu akan mati kalau misalnya tidak ada yang menemukannya. Tapi kemudian ketika anak kecil ini sudah cukup dewasa, dia akan mencari jati diri, dia akan mencari jati dirinya yang unik dengan orang lain, bahkan berbeda dengan orang tuanya. Dia berupaya untuk mandiri, dia berupaya untuk independen. Dan keunikan ini menjadi warnanya dia, baik itu di keluarganya, lingkungan sekolahnya, ataupun lingkungan sosialnya yang lain. Nah, yang disebut dengan manusia dewasa adalah manusia yang interdependen, gitu. Karena kita sebagai manusia itu disebut sebagai manusia sosial atau makhluk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi orang yang disebut sudah dewasa atau organisasi yang disebut sudah dewasa itu adalah organisasi yang interdependen atau tergantung satu sama lain. Nah, terus kemudian interdependensi sama excellence atau keunggulan itu hubungannya di mana gitu. Ini kan pertanyaan mendasar gitu. Apakah bukannya menjadi mampu berdiri di atas kaki sendiri itu adalah keunggulan gitu. Betul. Tapi kemudian untuk menjadi excellence, untuk menjadi beyond independence atau excellent itu ternyata saya baru paham sekarang nih Pak Agung, walaupun dulu
tahun 2005, 2006 saya bergabung dengan dulu masih zaman Pak Tupal Siregar gitu. Belajar tentang MBA QA gitu, Malcolm Baric, quality for performance excellence lah ya, istilahnya begitu. Kemudian menjadi asesor juga, dan ini adalah framework zaman dulu gitu, waktu saya masih di tahun 2005-2006 itu, ini adalah Baric Criteria for Performance Excellence Framework gitu. Di sini kita lihat ada banyak fungsi-fungsi yang kita telaah, yang kita nilai, mulai dari leadership, strategic planning, customer focus, dan seterusnya sampai result. Kemudian ada measurement, analysis, and knowledge management, organization profile, dan seterusnya. Dulu kami melihatnya ini sebagai sebuah kotak-kotak yang walaupun ada panahnya, itu kami assess-nya ya di kotak-kotak itu. Gitu. Baru kemudian di belakang hari kita lihat ini kaitannya bagaimana nih antara leadership dengan strategic planning dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang kemudian kami pahami bahwa secara organisasi dimanapun yang sifatnya struktural gitu, itu pasti silo. Tetapi yang menjadi problem adalah bukan silonya, karena organisasi yang struktural pasti silo. Yang menjadi masalah adalah mentalitas silo, dan itulah yang sebetulnya perlu kita breakdown, yang perlu kita runtuhkan. Gitu. Bahwa organisasi yang excellence itu adalah organisasi yang kalau bisa kita lihat di sini ada tanda panah gitu ya. Tanda panah di sini adalah tanda penghubung di mana setiap fungsi itu sebetulnya saling tergantung. Dia tidak akan bisa berfungsi kalau misalnya fungsi yang lain tidak mendukung fungsinya dia. Sehingga di sinilah baru saya berpikir ulang, kalau gitu ternyata memang yang menjadi fokus utama dari excellence framework itu bukan excellence di silonya, tetapi an excellence on how in each and every function ini dia bisa berkolaborasi, bersinergi, dan berkoordinasi, dan berkomunikasi bahkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa sebetulnya silo itu tidak masalah, tetapi yang menjadi titik ungkit untuk bisa menjadi excellence itu adalah bagaimana setiap silo ini bisa saling terhubung. Nah, challenge-nya adalah, nah kalau silo, ini kalau bahasanya Pak Alex waktu itu saya sempat dengar gitu ya, organization doesn't transform, but people do. Artinya ya organisasi tidak berubah, tetapi oranglah yang berubah gitu. Dan itu semua dimulai dari orang. Dan orang-orang seperti apakah yang bisa membuat excellence ini, yang bisa membuat organisasi itu bisa perform secara excellent. Ternyata memang kita perlu identifikasi ada penghambatnya. Ini kalau bahasanya Stephen Covey, ini ada 5C. Interdependence cancer. Kalau Agim sering juga ya pakai istilah-istilah gitu. Ini saya ambil dari Stephen Covey, pakar manajemen yang sudah meninggal dunia di 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya orang-orangnya ini terus mengkritik, terus komplain, mengeluh, mengcompare, membandingkan satu sama lain, competing, bersaing, contending, ini bisa jadi problem buat organisasi itu, karena panah-panah tadi yang ada di framework tadi mungkin tidak akan terjadi kalau misalnya orang-orangnya masih punya mentalitas seperti ini. Dan tentunya kita perlu mencari tahu cara menyembuhkannya itu lewat apa. Jadi ada juga cure-nya, 5C yang lain. Jadi interdependence cure itu ada 5 juga, yaitu cure-nya adalah kalau criticism ya harus communication, communicate each other, co-creation, commitment, compassion, collaboration, and contribution. Terutama yang terakhir ini yang contribution gitu. Ini yang mungkin dalam skema performance management dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang sekali mengangkat mengenai managing people through performance management gitu. Tapi performance management itu tidak cukup menurut saya. Mungkin kita perlu untuk berbicara tentang interdependence ini, kita perlu berbicara mengenai values management. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 1 Juni 2020 Pak Erick Thohir sudah membuat unified values atau shared values yang sama untuk seluruh ekosistem BUMN yang dinamakan dan akhlak. Nah, sehingga dengan sikap-sikap yang baru ini, komunikasi, co-kreasi, compassion, collaboration, dan contribution, itu orang-orang yang punya values
kolaborasi, sinergi inilah yang diberikan ruang untuk berkarya, memberikan makna di dalam perusahaan. Sementara orang-orang yang sebelumnya yang selalu criticizing, complaining, comparing, dan seterusnya, itu yang mungkin menjadi penilaian manajemen ini mau diapain nih orangnya. Kalau misalnya dia tidak bisa atau bahkan tidak mau dikembangkan. Nah, ini yang kalau zaman dulu begini, sebetulnya saya lebih senang di yang ini nih Pak Agung. Jadi memang teman-teman di FEB kan sekarang menggunakan framework yang baru ini, di mana di sini kita bisa lihat sendiri. Yang di atas ini tidak akan pernah terjadi. Excellence ini tidak akan pernah terjadi selama core values and concepts-nya itu tidak ada atau tidak kuat. Di sini disebutkan bahwa the basis of the criteria is a set of core values and concepts that are embedded in high-performing organization. Ini sudah self-explanatory gitu. Percuma kita bikin, bukan percuma ya, maksudnya ininya hebat gitu, leadership development hebat, strateginya jelas gitu, customer-nya banyak gitu, workforce-nya juga talented, operation-nya sangat lean gitu, dan hasilnya memuaskan. Tetapi kalau ini yang nggak ada, ini kelamaan organisasi itu kemungkinan besar akan berada pada kemunduran. Karena yang tadi itu, mungkin ide organisasi ini akan terdominasi oleh orang-orang yang penuh kritik, yang complaining, dan seterusnya. Sehingga inilah yang seharusnya kita perlu bangun pertama kali sebagai fondasi sebuah organisasi. Dan yang terakhir, Pak Erick Thohir sudah menyampaikan ini, gitu, values akhlak, gitu. Dan ini harapannya menjadi core values semua. Sehingga tugas FEB atau bahkan tugas semua perusahaan termasuk di perusahaan saya ini menjadi lebih mudah karena sudah punya acuan yang standar gitu mengenai bagaimana seseorang atau sebagai seorang profesional itu harus bersikap, harus memiliki budaya. Ini kalau saya pinjem bahasanya dari BNI gitu, values itu ada di epicentrum interdependency. Ini juga yang dibawa oleh Pak Alex Denny kemana-mana. Di mana interdependency itu dimulai dari tengah. Jadi ada values di situ, ada employee value proposition yang menghubungkan yang merekatkan antara organisasi dan orang. Jadi kalau misalnya Bu Penny atau Bu Penny di Surveyor, Pak Diala di Antam, itu pasti punya value proposition terhadap organisasi. Saya bisa ini, saya bisa itu. Organisasi pun punya value proposition terhadap employee-nya. Kita bisa bayar kamu ini, kita bisa ngasih kamu itu. Gitu. Jadi, kalau misalnya dua-duanya agree untuk bekerja sama, itulah yang disebut dengan employee value proposition atau employer value proposition. Dan baru setelah itu, setelah agree, kita baru bicara mengenai kalau misalnya organisasi punya goal, maka tentu orang harus mempunyai performance yang menuju goal itu. Gitu. Karena kalau misalnya performance tidak menuju goal, ya dia cuma pintar sendiri aja. Gitu. Yang kedua, organisasi punya strategi, orang ini harus punya kapasitas yang sesuai dengan strateginya. Dan yang terakhir, organisasi punya budaya, orang itu harus berperilaku sesuai dengan budaya organisasi. Karena kalau misalnya dia budayanya beda sendiri, perilakunya beda sendiri, kemungkinan besar dia tidak akan connect dengan mitra kerjanya yang lain. Nah, baru setelah kita memahami bahwa organisasi punya ekspektasi, orang ini juga dituntut atau orang-orang yang dalam organisasi ini dituntut untuk memenuhi 3 tujuan organisasi ini, barulah kita berbicara mengenai 3 hal ini, talent and succession, learning and development, reward and recognition. Kita akan mem-value talent kita, yang kita naikkan atau yang kita promosikan adalah orang-orang yang terbaik, orang yang perform, orang yang punya capacity, orang yang punya behavior. Yang kemudian kita berikan privilege untuk dapat pembelajaran dan pengembangan lebih baik dari yang lain, itu adalah orang-orang yang perform, orang yang punya capacity, dan orang-orang yang punya perilaku yang baik sesuai dengan organisasi. Dan orang yang kita reward dan recognize itulah orang-orang yang juga yang perform, yang punya capacity dan punya perilaku. Dan teknologi ini menjadi peran yang sangat penting. Kita sekarang semua nggak bisa terlepas dari teknologi gitu ya, mati lampu ya sudah, semua tidak ada hubungan sosial gitu istilahnya gitu. Tapi yang lebih penting adalah ini, leadership. Karena kalau misalnya leadernya tidak kuat, leader ini maksudnya bukan hanya top leader, tetapi semua pihak itu adalah leader. Ini kita perlu memperkuat mereka terlebih dahulu. Karena mereka lah yang akan memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Dan di BUMN itu percaya bahwa interdependensi ini merupakan
bukan hanya BUMN sebetulnya, ini sebetulnya adalah kredo yang umum. Kita percaya bahwa interdimensi merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban. Ini ada cerita menarik begitu waktu saya sempat presentasi ini, ketika berbicara tentang leadership, terus ada yang bertanya, Pak, tapi leader kita tuh payah banget nih Pak. Oh udah deh, top leadernya udah nggak punya akhlak segala macam. Ini saya kemudian mengingatkan kembali bahwa the road stops here, gitu. Kalau bahasa manajemen itu ya berhenti di kamu gitu. Kalau misalnya kamu melihat bahwa mereka tidak berakhlak, kalau bisa diingatkan, kalau nggak bisa ya kamu jangan seperti itu. Dan sebagai seorang profesional, walaupun kita ada di fungsi paling bawah gitu ya, sebagai fungsi yang mungkin sangat taktikal, kita nggak boleh kemudian menjadi orang yang nggak create value gitu. Karena kalau misalnya kita nggak create value, artinya kita juga sama saja dengan orang yang kita tunjuk gitu. Ini saya ada satu video yang menggambarkan bagaimana sebuah engine yang besar itu dia tidak akan berfungsi ketika satu bautnya itu hilang. Mungkin teman-teman teknik mesin sudah sangat paham gitu. Atau juga mungkin kalau di teman-teman di teknik sipil juga mungkin hilang satu baut ini kayak yang apalagi yang kritikal gitu, itu akan sangat berbahaya terhadap sebuah stabilitas bangunan. Ini ada video yang menarik di mana kita perlu menyadari bahwa walaupun kita ada di fungsi paling kecil, kita perlu menyadari bahwa fungsi itu berpengaruh besar terhadap sistem di atasnya. Mari kita saksikan sama-sama. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds. And is more than 1 meter tall. Ready? Jadi video tadi menutup materi saya. Jadi ada satu quote yang ingin juga saya sampaikan. Kalau tadi Bu Penny juga menyampaikan quote dari Bung Hatta. Ini ada satu buku yang sangat saya favoritkan, Good to Great. Jadi mungkin kita perlu berpikir ulang gitu bahwa bukan best people begitu kita bicara tentang orang, karena people are not organization greatest assets, but the right people are. Right people itu apa? Orang-orang yang punya perilaku sesuai dengan budaya perusahaan. Jadi kedepannya dengan adanya inisiatif untuk mengkonvergensikan, mengintegrasikan pengelolaan talent management di kementerian dan seluruh BUMN, values itu akan menjadi satu tolak ukur di mana orang-orang yang punya values lah atau orang-orang yang punya akhlak lah yang kemudian dia akan menjadi champion dari BUMN itu. Sehingga values akan menjadi salah satu ukuran selain performance management, di mana values akan dinilai juga secara 360 derajat. Saya nggak tahu mungkin modelnya seperti apa, tetapi itu untuk memastikan bahwa BUMN memiliki the right people. Dan untuk menutup, karena tadi dikilik-kilik jadi pujangga gitu ya, saya mau baca satu puisi dari Taufik Ismail, judulnya Kerendahan Hati. Isinya begini, kalau engkau tak ditakdirkan menjadi beringin yang tampak tegak di puncak bukit, terimalah takdirmu sebagai belukar, yaitu belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak diberi kesempatan menjadi belukar, terimalah kesempatanmu menjadi rumput, yaitu rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak diberikan peran menjadi jalan raya, terimalah peran sebagai jalan kecil, yaitu jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari takdir Tuhan kepadamu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Aji.
betul kan Bapak Ibu dan Sobat Excellence semua, pemaparan Pak Aji ini adalah selalu memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya highlight, bahwa beyond independent itu adalah interdependensi. Bahkan di dalam abad 21 ini kita harus mengubah pola pikir yang sendiri-sendiri silo itu menjadi interdependensi. Karena bahkan di industri 4.0 keywordnya itu adalah kolaborasi. Demikian ya Pak Aji. Nah ini malah jadi, ayo teman-teman yang belum menuliskan pertanyaan bisa segera, karena bisa dibayangkan bahwa sekarang industri 4.0, sedangkan bukunya Pak Aji sendiri adalah 5.1 ya Pak ya. Jadi ya, sudah bukan 5.0 loh, 5.1. Jadi bagi yang penasaran, segera tuliskan pertanyaan, dan pertanyaan yang kami anggap terbaik itu akan nanti kami berikan apresiasi berupa buku dari Pak Triaji. Dan tadi sangat menarik Pak Aji ketika Pak Aji menjelaskan mengenai evolusi dari maturity level dari organisasi yang dependent, independent, dan interdependency. Ini jadi menggelitik saya. Mungkin kami nanti di perusahaan akan melakukan semacam assessment secara cepat, mengidentifikasikan kalau misalnya ternyata di dalam rapat-rapat gitu ya Pak ya, banyak ngomongnya kamu atau kamu saya, itu kita masih berada di dalam tataran level ini ya, yang belum beyond independent tadi, yaitu interdependensi. Dan terkait juga tadi sangat menarik dan mengingatkan kita semua bahwa kunci suksesnya organisasi, bagaimana fondasi dari core value itu adalah sangat utama sekali. Nah, ini juga terkait dengan tadi Pak Aji juga menyampaikan bahwa sekarang blueprint-nya dari BUMN itu kita harus sama nih Pak ya, core value-nya ya Pak ya. Value-nya harus sama yang sudah didefinisikan sebagai akhlak. Kalau dari akhlak ini mungkin yang paling relevan sekali dengan Pak, dengan memperingati Hari Kemerdekaan ini adalah untuk loyalty dan collaboration ya Pak ya. Ya, loyalty, di mana loyalty itu sendiri apa sih yang kita berikan kepada bangsa dan negara ini itu ya. Seperti itu. Baiklah, di sini sudah banyak nih yang mengajukan pertanyaan. Baik. Oke. Nih Pak Aji, apakah bisa diceritakan contoh organisasi yang sangat mature dengan lingkungan interdependensi, dan bagaimana kaitannya dengan performa bisnisnya, terutama dalam 6 bulan terakhir ini di tengah situasi pandemi new normal? Contohnya ya? Iya, contoh organisasi. Ya. Mungkin dari pengamatan dari Pak Aji sendiri, selaku praktisi juga. Jadi memang saya masih banyak juga berhubungan dengan teman-teman di IFM di global gitu ya, teman-teman yang banyak juga melakukan benchmark ke perusahaan-perusahaan bukan hanya di Eropa tapi juga di Amerika Serikat, di Asia dan sebagainya. Itu memang sedikit sekali, kalau boleh dibilang tidak banyak gitu, perusahaan-perusahaan yang punya agility untuk menghadapi pandemi ini. Karena perusahaan-perusahaan yang kolaps itu biasanya adalah perusahaan yang dari sebelum pandemi itu sudah menunjukkan indikasi bahwa mereka itu tidak interdependen gitu. Ya, jadi contohnya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan ya termasuk juga di Indonesia baik yang kolaps gitu. Itu merupakan contoh nyata gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi mana perusahaan yang sangat
mature gitu ya, yang kemudian dia bisa menghadapi situasi pandemi ini. Iya. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri itu ada satu perusahaan, saya lupa namanya. Jadi dia itu mengubah core bisnisnya gitu. Dari yang sebelumnya manufaktur produk A, kalau nggak salah itu garment ya. Kemudian dia mengubah core bisnisnya dari garment untuk pakaian menjadi garment untuk alat kesehatan. Dan itu dia berubah dengan sangat cepat. Dan para leadernya itu berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar, terutama dengan Departemen Kesehatan, gitu, Departemen Perindustrian, untuk dia itu mendapat dukungan, bahkan juga Departemen Ketenagakerjaan, untuk mengubah core bisnisnya tersebut. Walaupun itu kemudian shifting-nya nggak terlalu jauh gitu ya, ya tetap sama gitu misalnya dengan itu dengan menjadi dari yang sebelumnya pakaian biasa kemudian menjadi pakaian untuk kesehatan atau hazmat misalnya, itu memang tidak terlalu jauh perbedaannya, tapi itulah yang kemudian menjadi modal gitu untuk sebuah perusahaan itu bagaimana memikirkan cara-cara baru, kemudian membawa orang-orangnya itu di dalam yang sudah sehari-hari udah karatan gitu, bikin baju gitu, sekarang mesti bikin hazmat yang berbeda. Itu perlu hubungan timbal balik antara leader dengan karyawan gitu. Dan bukan hanya itu juga di perusahaan-perusahaan di luar, misalnya kalau pernah dengerin bedtime story-nya Pak Henry Satriago tuh, itu banyak case-case perusahaan-perusahaan di luar, terutama di Amerika Utara, itu yang mengubah DNA-nya bahkan gitu, itu jauh lebih ekstrim dari itu. Kita bisa Google lah, searching, banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu, walaupun yang survive gitu kalau boleh dibilang itu tidak terlalu banyak gitu, tapi banyak contohnya yang bisa kita ambil pelajaran. Yang terkait dengan bagaimana sih kemudian leader di dalam perusahaan itu bisa menginspirasi gitu ya, menginspirasi orang-orang di organisasi. Ya memang modal utama seorang leader ketika menghadapi situasi yang sangat sulit itu ya dia harus mengakui gitu, mengakui bahwa ini kenyataannya ya begini, kenyataannya memang tidak bagus gitu, tidak perlu ditutupi, tidak perlu disembunyikan, tidak perlu dipoles-poles gitu ya. Ya memang situasinya memang berbahaya, baik itu secara kesehatan maupun secara ekonomi gitu. Tapi harus disampaikan secara sejelas-jelasnya kepada setiap stakeholder yang terlibat di perusahaan itu, kepada pemegang saham, kepada karyawan dan seterusnya. Sehingga keterbukaan menjadi modal awal gitu untuk orang atau organisasi yang bersiap untuk shifting dari organisasi yang independen menjadi organisasi yang interdependen. Kalau misalnya organisasi itu saya bisa kok semuanya, itu dia biasanya ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dia bisa sendiri gitu. Orang nggak akan mau bantu dia. Itulah yang kemudian para leader ini perlu punya dalam bahasanya Pak Dialah ada di sini kayak itu open mind gitu, orang-orang yang open mind. Sehingga kalau misalnya orang-orang di dalam organisasi ini sudah open mind, itu akan relatif lebih mudah untuk dia bisa bertransisi, mengubah diri gitu ya, berinovasi dan seterusnya. Mungkin itu Bu Penny. Oh iya, dan kebetulan ini juga saya lupa membacakan bahwa ini adalah pertanyaan dari Pak Dialah. Oh ada ya? Iya Bapak. Baik, artinya ya memang ya butuh bahwa perusahaan yang bisa bertahan itu selain interdependensi berarti juga mungkin kemampuan agility-nya ya Pak ya? Ya, karena secara langsung interdependensi itu pasti akan berpengaruh ke agility perusahaan. Karena kalau misalnya orang itu sudah merasa, oh saya bisa gitu. Bisa cerita sedikit aja di ekosistem sebelum ya mungkin 5 tahun yang lalu lah gitu, ketika saya masih bergabung di BUMN yang lain gitu. Ini industrinya sama nih, tapi perusahaannya beda gitu, beda bendera aja gitu. Nah, semangat untuk berkompetisi dengan saudara kita itu tinggi sekali gitu, sehingga menurut saya sih agak kurang sehat gitu. Padahal satu BUMN gitu, satu industri gitu, dan sebetulnya pun nggak ada reason untuk saling tikung gitu, atau saling
saling berantem gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaannya sih sederhana, tapi kalau diberikan oleh Pak Aji pasti mungkin kita malah dapat sesuatu hal yang lain nih. Pertanyaan dari Mbak Novita Pelindo 4. Bapak, bagaimanakah kita mengaplikasikan kemerdekaan Indonesia di dalam perusahaan? Sederhana, tapi pasti ini topiknya berbeda. Masih ya? Iya, dari Bapak. Iya. Ya, kemerdekaan itu kalau menurut saya sekarang itu, apalagi untuk teman-teman milenial ya, teman-teman anak-anak muda itu, ketika kita narasinya berbicara tentang perjuangan, mengangkat senjata dan segala macam, ya mungkin tidak nyambung gitu dengan mereka, gitu. Karena mereka tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari sejarahnya mereka. Mungkin kita bisa mulai bahwa kemerdekaan ini perlu kita isi dengan kerjasama, dengan kolaborasi tadi. Bahkan sudah di-highlight, sudah disampaikan oleh Bu Penny itu di awal gitu. Kalau misalnya teman-teman ini menyadari bahwa ya kemerdekaan itu untuk diisinya dengan apa? Ya diisinya dengan kita mengisinya sama-sama. Gitu. Jadi jangan sampai ada lagi istilahnya silo-silo antar fungsi. Gitu. Nah itulah yang mungkin setiap leader itu perlu untuk membawa narasi baru itu kepada teman-teman kita yang baru. Gitu. Pak, ini malah saya ingin Pak, dapat pencerahan ya Pak. Karena memang kalau di organisasi tantangan untuk menghilangkan silo itu kan agak memang sulit. Karena gini Pak, kadang satu unit departemen itu dia ditantang supaya menjadi yang terbaik gitu ya. Nah kadang bisa jadi itu menimbulkan apa ya Pak? Ya, suatu hal menjadi yang terbaik dan akhirnya itu juga imbasnya kadang menimbulkan silo. Gimana menurut Bapak? Bagaimana cara menghilangkannya, Pak? Terus terang, selama manusia itu hidup pasti punya ego ya. Dan memang ego itu diciptakan Tuhan memang embedded pada diri manusia gitu. Ego itu kan apa namanya yang kemudian menjadikan seseorang anak itu menjadi mandiri. Gitu. Tapi kemudian untuk bisa menjadi dewasa maka egonya ini perlu tidak bisa dihilangkan kalau ego gitu, sehingga mentalitas silo itu memang tidak bisa hilang. Tetapi kita bisa menyadari adanya mentalitas silo itu, dan kita bisa menurunkan level mentalitas silonya. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa manajemen, we cannot manage what we cannot measure. Gitu. Orang itu akan berperilaku sesuai dengan apa yang diminta dari ukuran dia. Gitu. Kalau misalnya performance management itu kan ada KPI ya. Iya, orang itu akan mengejar KPI-nya tuh. Gitu. Nah, tapi so far yang saya lihat sedikit sekali perusahaan yang menilai values. Misalnya, apakah orang itu atau leader di unit itu dia punya value sinergi nggak? Nah, kalau itu dinilai, dia pasti akan berupaya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu bersinergi, berkolaborasi, berharmoni dan seterusnya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah memang ada juga orang yang memang dari lahir gitu didikan orang tuanya itu lahir untuk apa namanya orangnya menyenangkan lah gitu. Banyak ya kalau misalnya kita lihat teman-teman kita gitu yang kita senang dekat dia karena dia tuh senang bantu orang gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Dan organisasi perlu membuat sistem di mana kita perlu menciptakan culture itu. Kalau bahasanya Pak Tony Warson ini guru saya apa namanya selain Pak Agung di Wika gitu ya. Ya untuk menciptakan budaya itu pertama ya harus dipaksa membuat sistem itu maksudnya untuk orang itu dinilai apakah dia itu punya values atau enggak. Walaupun dia awalnya dia terpaksa, tapi di perjalanannya dia bisa gitu. Kemudian dia menjadi budaya akhirnya. Jadi kita paksa dulu gitu. Kemudian dia walaupun terpaksa dia bisa kemudian biasa dan kemudian terakhir menjadi budaya. Nah, harapannya manajemen atau organisasi itu punya tanggung jawab untuk membuat sistem itu. Karena contoh paling sederhana gini deh, orang Indonesia kalau ke Singapura kira-kira jadi tertib atau enggak? Jadi tertib.
Iya. Ada CCTV-nya gitu. Orang yang buang sampah ketangkap CCTV bayar denda gitu $200 Singapura. Gitu. Tapi kalau misalnya orang Australia ke Bali tuh gimana tuh? Pakai motornya. Kayak orang gila ya. Betul, betul. Ada punishment-nya atau dia nggak merasa ada konsekuensi kalau misalnya dia tidak berbudaya sesuai dengan budaya yang baik. Gitu. Nah, budaya akhlak itu baik, tapi harus disistemkan. Gitu. Kalau nggak disistemkan, ya sama aja contohnya. Kita punya Pancasila, siapa sih yang menghidupi nilai Pancasila gitu? Kalau misalnya kita bisa mensistemkan nilai akhlak ini dalam organisasi, insya Allah, ya seperti case orang Indonesia ke Singapura gitu, atau orang Australia ke Bali, gitu. Mungkin nggak akan pernah ada kejadian kayak gitu. Ya. Dan yang lucu lagi orang Singapura ke Batam ya Pak. Padahal kalau di Singapurnya orang Singapura itu sangat-sangat patuh, tapi begitu ke Batam slodreh juga itu Pak. Oh ya, kurang lebih begitu. Saya nggak komen soalnya waktu ke supermarket di Batam kok banyak orang Singapura gitu. Jadi artinya mungkin belum menjadi ini ya Pak ya, belum menjadi budaya, tetapi baru pada tatanan karena mahal dendanya gitu ya Pak ya, mereka patuh ya. Iya. Iya, baik Bapak, ini bagus sekali dari Pak Cipto Ismoyo dari Garuda. Nah ini Pak, bagaimana pendapat Bapak atas penerapan value akhlak yang menjadi value untuk seluruh BUMN? Apa saja pro cons-nya? Mengingat masing-masing bisnis BUMN ini kan berbeda Pak. Kan value itu juga dibangun dari turunan ya Pak ya, visi misinya perusahaan gitu kan ya Pak. Oh iya, baik. Nah itu gimana itu Pak? Iya, iya. Jadi memang ada dua, ini kalau kita bicara secara akademik gitu ya, ada dua school of thought yang berbicara mengenai bahwa values itu adalah di atasnya visi dan misi. Dan inilah yang dipegang oleh Pak Erick Thohir dan jajarannya gitu. Jadi justru values itulah yang mestinya mendasari visi dan misi gitu, bukan sebaliknya. Jadi school of thought yang kedua memang seperti yang tadi Pak Cipto sampaikan gitu, visi, misi, baru kemudian values-nya. Dan memang kita perlu agak sedikit beradaptasi juga Pak, terus terang. Kami juga sebelumnya ada di school of thought yang kedua Pak. Jadi memang ada spesifik values yang memang perlu dimiliki gitu, on top of dari values akhlak tersebut. Gitu. Tapi ini kita tidak dilarang sebetulnya untuk untuk mengelaborate values yang relevan dengan core business gitu. Misalnya kalau di perusahaan jasa itu ada service excellence gitu. Nah itu on top of that akhlaknya itu menjadi values yang standar dan itu disistemkan berdasarkan values akhlak. Tapi untuk values yang lain yang juga nanti akan diukur itu juga dipersilakan. Kalau pendapat saya begitu, tapi saya ini tidak dalam posisi untuk menyampaikan ini sebagai sebuah bahasa legal formal gitu ya. Mungkin nanti Bapak bisa mengundang Pak Alex Denny menjelaskan lebih jauh gitu seperti apa. Tapi pemahaman saya seperti itu Pak Cipto. Mohon maaf kalau salah-salah. Karena kita juga masih belajar menerapkan values akhlak yang menjadi DNA yang sama gitu. Iya, karena memang rata-rata perusahaan value itu dibentuk dulu dari visi misi kan Pak ya. Kami juga kebanyakan betul. Ya, kami di kami demikian juga Bapak gitu. Iya. Iya. Ini mungkin bisa jadi topik berikutnya nih untuk FEB nih. Oh iya, menarik sekali. Terus kita undang dari Bapak Kementerian ya. Dari kementerian ya Pak ya. Iya. Wah, terima kasih sekali nih Pak. Jadi malah dapat inspirasi karena memang audiennya juga ini rata-rata jadi BUMN sehingga kalau topik ini pasti sangat menarik dan berguna Pak karena memang sudah ada surat kementerian untuk penerapan value ini gitu Pak. Iya Bu Beni. Iya baik. Dikwardo ya. Oke. Ini
dari dari Pak Remon. Pak Remon Muslim. Bagaimana cara menerapkan dan menjembatani nilai interdependence di dalam suatu organisasi yang masih menerapkan like-dislike dan subjektif tanpa objektif secara tidak langsung? Boleh diulang Bu Penny pertanyaannya yang di awal? Oke. Bagaimana cara menerapkan dan menjembatani nilai interdependen di dalam sebuah organisasi yang masih menerapkan like dan dislike? Oke. Baik, jadi saya asumsikan bahwa organisasi yang dimaksudkan oleh Pak Remon ya, Pak Remon Muslim ya. Iya. Itu mungkin belum punya, mungkin ya saya asumsi aja, belum punya alat ukur untuk memastikan perilaku gitu, sehingga kemudian penilaian kinerja atau merit sistemnya itu didasarkan pada preferensi individual gitu ya. Nah memang saya juga baru belajar banyak gitu. Di dunia profesional itu tidak ada yang istilahnya dengan objektivitas. Yang ada adalah professional subjectivity gitu. Contohnya mungkin kalau di kehidupan sehari mungkin kayak gini. Misalnya anak kita nih pulang dari sekolah, terus mukanya lebam gitu atau babak belur gitu. Terus kita tanya nih anaknya, kamu kenapa nih? Berantem Pak gitu. Sama siapa? Sama si A gitu. Nah kira-kira kita sebagai orang tua objektif atau subjektif nih kira-kira? Seringnya malah ini ya, agak subjektif biasanya. Ya, karena memang secara naluriah manusia itu pasti subjektif gitu. Tapi seberapa besar subjektivitasnya itu ditentukan dari profesionalitasnya. Kalau misalnya orang tuanya dewasa, dia pasti akan nanya dulu tuh ke orang tua si anak si A ini gitu. Ini kenapa ya anak saya bisa berantem sama anaknya, ibu atau bapak gitu. Nah mungkin yang dimaksud dengan disampaikan oleh Pak Remon itu mungkin tidak seperti itu. Saya nggak tahu ya konteksnya seperti apa. Tapi justru dengan penerapan akhlak sebagai sebuah manajemen sistem atau value system, itu diharapkan kalau di tempat kami, di PT LPP, itu 360 derajat Pak Remon dinilainya. Dulu kita masih SIPRO Pak, Sinergi Integritas Profesional. Jadi 360 derajat itu maksudnya adalah saya dinilai oleh atasan saya, oleh peer saya, oleh bawahan saya. 360 derajat. Apakah saya punya nilai-nilai sinergi, apakah saya punya nilai-nilai profesional, apakah saya punya nilai-nilai integritas. Dan itu berubah Pak, terus terang. Kurang dari 1 tahun, LPP perilaku bekerjanya berubah gitu. Dan itu disampaikan oleh teman-teman sendiri gitu, Pak. Kita sekarang pola kerjanya berubah Pak gitu. Karena awalnya memang mereka takut dinilai jelek gitu. Tapi sekarang mereka sudah sadar loh, ini memang sebagai profesional, sebagai pekerja itu harus bekerja. Dan sebagai seorang pekerja itu harus berkinerja gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa dia itu leha-leha, nggak kerja, nyuri absen dan segala macam. Karena dia dinilai oleh atasannya, bawahannya sama peer-nya. Nah mudah-mudahan dengan diawali dengan penerapan values akhlak di tempat Bapak gitu sebagai sebuah sistem merit gitu, itu bisa mengawali proses tadi Pak. Jadi saya tidak akan terjadi subjektivitas, pasti ada subjektivitas Pak, terus terang gitu. Tapi di tahap berikutnya, begitu sudah dinilai secara values, itu perlu ada mekanisme lain. Mekanisme berikutnya adalah talent committee Pak, untuk memastikan bahwa orang itu menilai fair and square. Bahkan penilaian itu bukan hanya skala Likert aja, tapi ada alasannya kenapa dia memberikan nilai tersebut. Gitu. Jadi talent committee itu dibahas gitu. Jadi BOD itu membahas BOD-1, BOD-1 membahas BOD-2 dan seterusnya. Sehingga setiap orang itu yang memberikan penilaian itu accountable, bertanggung jawab terhadap penilaiannya yang dia berikan. Mungkin itu Pak Remon. Wah, terima kasih sekali nih. Mungkin agak sedikit ini ya, mengungkapkan unek-uneknya ini Pak Remon. Nah ini ada pertanyaan yang menarik, saling berhubungan. Oke, mengenai the right people, ini ada 2 orang, Ibu Rima Delita, juga Pak Herikus.
Jadi ini pertanyaannya hampir sama. Bagaimana metode yang efektif dalam mencari right person? Lalu bagaimana, kan tidak semua nih Pak Aji, bahwa di dalam organisasi ternyata kita bisa menempatkan right person. Nah, bagaimana cara pengelolaannya terhadap mereka ini Pak? Baik. Yang pertama, mungkin konteksnya rekrutmen mungkin ya, mencari right people ya. Nah ini yang kita perlu juga mengubah pola pikir kita nih, bahwa dulu kan BUMN itu erat kaitannya dengan seleksi calon pegawai yang berasal dari universitas favorit ya. Ternama gitu. Dilihat IP-nya gitu. Tapi jarang sekali yang menilai dari sisi values-nya dulu ya. Iya. Padahal human capacity itu kan dua gitu. Kapasitas manusia itu kan dua. Dari intelektualitasnya gitu, dari dalam bahasa lain itu dari aptitude-nya, intelektualitas. Dan yang kedua dari attitude-nya gitu. Orang bisa kerja dengan orang yang mau kerja itu dua hal yang berbeda gitu. Mestinya kita menilai dua-duanya. Karena orang yang bisa kerja tapi nggak mau kerja, ya itu tadi bukan right people. Gitu. Terus kemudian orang yang mau kerja tapi nggak bisa kerja, repot juga kitanya. Gitu. Susah gitu ngajarinnya, segala macam. Jadi right people itu ada dua sebetulnya. Dan tapi kalau misalnya dalam bahasanya Pak Erick Thohir dalam ekosistem BUMN ini, orang yang mau kerja itu pada akhirnya dia bisa kerja. Dan dia pasti akan mau belajar gitu. Dan itulah yang kemudian dalam konteks rekrutmen kita perlu cari. Screening pertamanya adalah attitude-nya, bukan aptitude-nya. Kalau misalnya attitude-nya sudah baik, ya baru kita lihat aptitude-nya kayak apa gitu. Apakah dia memenuhi standar inteligensi nggak untuk bekerja di perusahaan ini. Itu mungkin yang pertama untuk dari sisi intake ya, orang masuk ke perusahaan ini. Jadi dua hal itu. Yang kedua, penempatan. Nah ini mungkin yang sering kita lupa bahwa Jim Collins tadi berbicara mengenai right people ya. People is not your greatest asset, but the right people are. Itu sebetulnya ada pendahuluannya. Pendahuluannya adalah the right people in the bus, the wrong people out of the bus, and the right people on the right seat. Gitu. Karena kalau orang tadi sudah berubah, seperti dalam case di perusahaan saya itu, orang sudah merasa bahwa ketika dia diberikan tugas, dia harus siap gitu. Bahkan dia senang tuh dengan penugasan itu kan berarti sudah right people gitu. Yang menjadi masalah adalah seberapa banyak nih orang-orang tersebut ada di perusahaannya Bapak dan Ibu gitu. Kalau misalnya ada orang yang menerima penugasan itu malah nolak, Pak saya nggak mau gitu. Kalau saya dipindahin saya demo aja gitu, mohon maaf ya gitu. Ada itu masih ada kayak gitu, yang nggak apa-apa gitu. Tapi itu bukan right people, dan itu sistem itu harus memastikan bahwa orang yang not right, orang yang tidak sejalan dengan culture organisasi, ya mendingan kerjanya jangan di organisasi ini. Nah itu yang mungkin bahasa terangnya kayak gitulah. Mungkin tepatnya Bu siapa tadi Bu Penny yang bertanya Bu Rima Delita. Bu Rima Delita ya. Iya. Mungkin bisa dibuatkan juga. Sebenarnya itu values management atau penilaian values itu juga bisa membuat parameter-parameter berupa konsekuensi, biasanya dituangkan dalam peraturan perusahaan. Kalau misalnya 2 kali berturut-turut, dia values-nya di bawah standar yang disepakati, ya dia mesti resign gitu. Atau ya golden shake hand atau apapun lah gitu. Intinya orang yang right people itu yang kita pertahankan. Tapi yang wrong people yang tadi criticizing, complaining, dan segala macamnya itu mendingan di luar aja. Mungkin itu Bu Penny. Baik, ini karena waktunya tidak banyak, satu lagi ya Pak ya. Siap Bu Penny. Ini karena ini bagus nih Pak. Dari Ibu Ratna Sari Dewi, PTPG Raja Wali, izin bertanya, menurut Bapak Aji, bagaimana mekanisme whistleblower system dalam konsep interdependent dalam suatu perusahaan?
bagaimana membuat seseorang yang sudah mendefinisikan diri sebagai we dapat menilai atau mengkoreksi orang lain yang artinya itu kan mengkoreksi diri sendiri. Menarik ini pertanyaannya. Iya. Wah, ini pertanyaan berat ini. Mestinya Pak Agung yang jawab ini. Kalau Pak Agung yang jawab, udah selesai ini apa namanya? Whistleblowing ya. Jadi memang mekanisme whistleblowing itu sebetulnya kalau pernah mendengar istilahnya ada satu tools yang namanya ethics, itu maksudnya kerana etik sebetulnya kalau whistleblower itu. Jadi etik itu justru lebih tinggi lagi dari values kalau menurut saya. Contohnya begini, mungkin istilah penyalahgunaan wewenang itu. Itu kan masuknya ke ethics. Tetapi untuk menjawab tadi, mekanisme whistleblowing itu gimana sih supaya kita bisa memastikan bahwa sistem value system atau interdependensi ini terjadi. Jadi memang karena tadi ethics atau whistleblower system itu mengarah ke ethics, dan juga itu sebagai langkah terakhir ketika seseorang itu merasa bahwa dia tidak punya posisi yang cukup kuat untuk mengingatkan orang tersebut. Misalnya gini, ada direktur yang memerintahkan anak buahnya untuk berperilaku tidak etik. Misalnya, ini tolong diloloskan dong si perusahaan A untuk jadi pemenang pengadaan ini. Gitu. Si anak buah ini kan jauh sekali kan dengan powernya direktur itu kan. Gitu. Nah, itu memang lewat mekanisme whistleblower. Gitu. Tetapi kalau misalnya agak deketan nih, gitu, nah itu lewat value system tadi. Jadi whistleblower itu memang opsi yang dipakai bila mana tidak ada pilihan untuk mengingatkan orang tersebut, dan itu sah-sah saja. Bahkan itu sangat disarankan sebetulnya, selama bisa dijaga kerahasiaan dari si pelapor. Tapi pertanyaan saya pertanyaan Ibu siapa tadi, Bu Ratna ya, Bu Ratna. Ini dibuka aja kali ya, mic-nya saya soalnya kurang jelas juga dengan. Oke, Ibu, karena ini menarik sekali ya, bagaimana dia mendefinisikan artinya mengkoreksi diri. Mas Adit, boleh dibantu Bu Ratna? Ya, baik, saya aktifkan untuk audionya Ibu Ratna. Masih ada nggak Bu Ratna? Ini menarik sekali. Ya, sudah aktif. Silakan Ibu Ratna. Ya, selamat sore Pak Haji. Sore Bu Ratna. Iya, sebenarnya saya lebih nyaman dipanggil nama belakangnya Pak Dewi. Dewi. Iya, ya seperti yang saya sampaikan di kolom chat, konsep independence tadi yang Bapak sampaikan itu menarik ya Pak. Tapi ketika kita ada sesuatu di kelompok itu yang kita ada di dalamnya, terus kita ingin mengoreksinya. Bagaimana sih caranya supaya tidak mengganggu kondusivitas dari kelompok tersebut, karena itu kan bagian dari kita juga gitu loh. Maksudnya seperti itu. Caranya yang smooth itu seperti apa gitu loh Pak. Jadi posisinya Bu Dewi itu sebagai bawahannya timnya atau sebagai atasannya ya Bu Dewi ya? Terhadap di dalam itu. Jadi di bawah. Oh, di bawah baik. Pak. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya Bu ya? Ya, supaya smooth, supaya tidak mengganggu kondusivitas kelompok, karena itu kan dalam konsep interdependence itu kan berarti kita kan Pak, itu kan lebih bagaimana cara menjaga iklim perusahaan gitu kan Pak. Iya. Kalau nggak salah itu. Baik Bu Dewi, cukup jelas, jadi jelas sekarang pertanyaannya. Jadi kalau tadi di salah satu slide disebutkan 5 kanker dari interdependensi, salah satunya adalah criticism. Itu beda dengan feedback. Dan untuk kita bisa memperbaiki situasi yang tadi itu misalnya silo gitu ya, harus sendiri-sendiri gitu. Ya memang cure-nya atau obat penyembuhnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini memang skill yang kalau bahasanya kemarin Bu Tina sempat menyampaikan tuh waktu di acaranya FHCI, skill leader yang pertama adalah komunikasi. Leader itu maksudnya bukan atasan kita, gitu. Tapi kita sendiri sebagai seorang leader dari peran kita, bahkan kita menjadi leader dari diri sendiri, itu perlu punya model atau
cara komunikasi atau berkomunikasi yang baik. Nah, ada satu model komunikasi yang namanya assertive communication gitu. Jadi ya kita tegas gitu terhadap situasi itu. Yang kamu lakukan misalnya salah misalnya, atau misalnya belum pas gitu. Assertive communication itu adalah teknik untuk menyampaikan situasi tersebut dengan cara yang clear gitu, bahwa masalahnya ini nggak muter-muter gitu. Tapi orang yang kita berikan masukan itu juga tidak jadi tersinggung. Nah, teman-teman di perusahaan-perusahaan service atau jasa gitu ya, kalau yang saya tahu ya di perbankan gitu. Misalnya pemimpin cabangnya itu jago banget ya kalau untuk urusan assertive communication. Nah, jadi memang peran kita nih, kalau misalnya kita sebagai sebuah bagian dari sebuah organisasi, memang kita perlu untuk mengingatkan kalau memang kita bisa mengingatkan dengan tindakan kita gitu. Ya kita lakukan dengan tindakan kita. Kalau nggak bisa dengan komunikasi atau kata-kata kita. Ya kalaupun kita masih nggak berani gitu ya, ya sudah berdoa aja gitu. Ini kalau Agim begitu ya, apa namanya? Kalau melihat kemungkaran ya kalau bisa perbaiki dengan tangan ya kita perbaiki, kalau nggak bisa ya kita sampaikan gitu. Kalau nggak masih juga kita merasa bahwa itu terlalu beresiko ya sudah kita doakan. Itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Bapak. Sama Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Juga terima kasih Pak Triaji atas jawaban pertanyaannya. Ini mohon maaf karena ada gangguan dari Bu Penny, jadi Bu Penny masih disconnect dan dalam proses rejoin lagi. Baik, karena pertanyaannya masih sangat banyak, namun karena waktu yang terbatas, jadi kami batasi waktunya hanya sampai pertanyaan terakhir dari Ibu Dewi tadi. Selanjutnya, Mas Adit boleh ke slide selanjutnya, Mas. Baik, untuk pembicara yaitu Pak Triaji, kami berikan sertifikat, e-sertifikat yang akan disampaikan, mungkin diserahkan bisa oleh Pak Agung. Pak, mohon perkenannya untuk menyampaikan sertifikat pembicara untuk Pak Triaji Pratomo ini. Baik, terima kasih. Sabira ya, kita sama-sama KAI ya. Betul Pak. Ya, Ki Aji luar biasa pemaparannya, sederhana namun penuh syarat makna dan bisa menginspirasi semua. Pertanyaannya mohon maaf banyak beragam, namun Bapak bisa menyampaikan dengan sangat singkat dan bisa dimengerti oleh kita semua sebagai pendengar. Ini ada apresiasi kepada Ki Aji, sederhana apresiasinya kami berikan dalam bentuk e-certificate dan satu token token dari kami, Pak. Ini Ki Aji pasti lebih mengerti makna Arjuna dalam konteks diberi dari ampun. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mungkin yang lebih tinggi adalah apa yang disampaikan oleh Ki Aji bisa dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ki Aji atas kontribusi dan waktunya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu, dilanjut Bu. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini ada sedikit gangguan koneksi di tempat saya. Terima kasih sekali Bapak Agung, Bapak Triaji, dan Bapak Ibu audien yang telah hadir di sini.
kami juga akan memberikan apresiasi kepada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, yaitu oleh kami sampaikan 3 apresiasi adalah untuk Ibu Dewi dari RNI, Bapak Cipto dari Garuda, dan Bapak Arif Kamirin. Buku akan dikirimkan oleh sekretariat kepada Bapak Ibu yang terpilih tadi sesuai dengan alamat ketika mendaftar. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Adit. Ya, cek. Baik, terima kasih kepada Ibu Penny selaku moderator hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Triaji atau Ki Haji atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bermanfaat bagi instansi atau BUMN Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi. Sekali lagi selamat kepada Ibu Dewi, Pak Cipto, dan Pak Arif Kamirin. Untuk buku akan kami koordinasikan lebih lanjut dan kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi kepada seluruh peserta yang sudah registrasi di awal, akan mendapatkan e-certificate dari Forum Excellent BUMN yang akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Dan juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian kesediaannya untuk mengisi link evaluasi di bit.ly/eval-naa-tor-ld3, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian dapat mendownload materi di dalam link tersebut, yaitu bit.ly/materi-feb-ld3. Saya ulangi, bit.ly/materi-feb-ld3. Mungkin dapat difoto, diketik, atau dicatat. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan program Forum Excellent BUMN dalam waktu dekat ini. Yang pertama yaitu webinar bedah buku dengan topik profesional global yang akan diisi oleh pembicara kita yaitu Bapak Dr. Ahmad S. Ruki. Beliau merupakan penulis buku dan konsultan manajemen SDM. Dan acara ini akan berlangsung di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 jam 2 waktu Indonesia Barat. Akan dimoderatori oleh Mbak Sabira Mayestika Alfat dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian dapat registrasi di link tersebut bit.ly/reg-feb-bb2 bit.ly/reg-feb-bb2. Kemudian agenda dalam waktu dekat yaitu minggu depan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 jam 2 waktu Indonesia Barat akan ada agenda webinar Millennial Talk series keempat dengan topik era baru Business Excellence, kecerdasan buatan dalam mengelola bisnis. Acara ini akan diisi oleh Bapak Surya Dharma Siregar. Beliau asal perusahaan dari PT PN3 atau PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Beliau juga merupakan bidang IT dan digitalisasi Forum Excellent BUMN. Dan acara ini akan dimoderatori oleh Ibu Aghnisa Bakti Persada. Beliau asal perusahaan dari PT Inka atau Industri Kereta Api Indonesia, PT Industri Kereta Api Persero. Bapak Ibu sekalian dapat join ke dalam link tersebut yaitu bit.ly/reg-feb-mt4. Baik, agenda selanjutnya rencana Forum Excellent BUMN akan mengadakan Global Business Excellence Conversation dengan topik Mobilizing Digital Mindset into Action on Indonesia's Rebound. Saya ulangi, Mobilizing Digital Mindset into Action on Indonesia's Rebound. Acara ini akan diisi oleh beberapa narasumber dan juga keynote speaker. Rencana akan diisi oleh Bapak Dr. Alex Denny. Beliau adalah Deputy Human Resource atau SDM dari Kementerian BUMN. Dan juga acara ini akan diisi oleh beberapa speaker yaitu Bapak Silvano Damanik. Beliau merupakan wakil ketua dari Korn Ferry Indonesia. Dan acara ini akan diisi juga oleh speaker kedua yaitu Mr. Paul Grizel. Beliau merupakan CEO Core Values Partner Inc. Dari Minnesota, USA.
Dan juga pembicara ketiganya yaitu Bapak Priyantono Rudito. Beliau asal perusahaan dari PT Telin Singapura. Dan juga akan dibuka oleh opening speech-nya oleh Bapak Agung Yunanto selaku Ketua Umum Forum Excellence BUMN. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 1 September 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi atau dapat melihat di sosial media Forum Excellence BUMN. Sebelum kita tutup acara ini, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, untuk itu kami akan mendengarkan lagu Padamu Negeri. Kepada Mas Adi kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sesi closing, saya atau kami mengutip quotes dari Bapak B.J. Habibie, yaitu, "Dimanapun kau berada, selalu menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan." Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam webinar Forum Excellence BUMN. Forum Excellence BUMN mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia Maju, BUMN untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Femi, Pak Adi. Koneksinya. Kira. Ya, terima kasih Pak Agung. Jangan kapok, Ki Haji, diundang lagi nanti ya. Siap. Kalau diminta Pak Agung, saya selalu hadir, Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Salam sehat semua. Salam sukses barokah untuk semua. Saya mohon maaf, izin leave untuk masuk ke Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.